Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fitria, Samiyahwati, Siti Wardani, Nurul Latifah, Dini Hafizah, dan Rosa Aprilinita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan mengenai penelitian dan pengembangan yang diampu oleh Ibu Titin Latifah, MPD. Saya akan membacakan mengenai pengertian metode penelitian dan pengembangan atau R&D. Pengertian metode penelitian dan pengembangan atau R&D. Kegiatan pendidikan sangat memerlukan penelitian dan pengembangan produk-produk yang dijual di masyarakat, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Dapat dikembangkan dengan menggunakan penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Bord and Gall, tahun 1989, Educational Research and Development is a process used to develop and validate education products. Artinya, bahwa penelitian dan pengembangan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari penelitian pengembangan tidak hanya mengembangkan sebuah produk yang sudah ada, melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Selanjutnya, menurut Sugiono tahun 2009 berpendapat bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, atau digunakan metode survei atau kualitatif. Dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut, atau digunakan metode eksperimen. Produk-produk pendidikan yang dihasilkan dapat berupa kurikulum yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, seperti metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga pendidikan, sistem evaluasi, modul uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model pembelajaran tertentu, model unit produksi, model manajemen, sistem pembinaan pegawai, sistem penggajian, dan lain-lain, menurut Sugiono tahun 2009. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samiyahwati. Terima kasih kepada Fitria. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari Fitria. Kegiatan pengembangan produk melibatkan multidisiplin dalam hal desain proses, produk quality assurance, inovasi teknologi, marketing, serta pengelolaan bisnis. Dalam menciptakan produk baru atau R&D, memanfaatkan perkembangan teknologi yang pengelolaan dan bahan baku yang mutakhir untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan aman dan mutu konsumsi. Selanjutnya, berdasarkan pengertian tentang research and development, design and development, research and development research yang telah dikemukakan dan dapat disimpulkan di sini bahwa antara satu pengertian dengan pengertian yang lain tidak mengandung perbedaan makna, karena pada dasarnya ketiga metode tersebut berkenaan dengan pengembangan produk melalui proses perencanaan, produksi, dan evaluasi validitas produk yang telah dihasilkan. Dalam buku ini menggunakan research and development yang diterjemahkan menjadi penelitian pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan penelitian dan pengembangan dapat disingkat menjadi 4P: penelitian, perancangan, produksi, pengujian. Selanjutnya B, lingkup penelitian dan pengembangan.
siswa pengelolaan kurikulum instruksional dan media, fasilitasi instruksional, infrastruktur, orang tua atau masyarakat. 2. Aspek pembelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, bahan ajar, evaluasi pembelajaran, pengelolaan kelas, materi pembelajaran, dan manajemen lembaga. R&D tujuan utamanya tidak keluar dari lingkup. 1. Perumusan teori-teori atau konsep-konsep baru kependidikan. 2. Memperbaiki teori-teori ataupun konsep-konsep pendidikan yang telah ada. 3. Memperbaiki teori-teori ataupun konsep-konsep pendidikan yang telah ada. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh Wardah. Selanjutnya, yang keempat adalah menguji atau memverifikasi aplikasi dari berbagai teori ataupun konsep pendidikan dalam praktik di lapangan. Yang kelima, merumuskan sejarah pendidikan. Yang keenam, menguji kreativitas suatu konsep atau perangkat pendidikan dan menemukan berbagai kelemahan dari berbagai teori, konsep ataupun praktik kependidikan, serta mencari berbagai cara memperbaikinya. Adapun arti ruang lingkup permasalahan. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna batasan dalam arti luas. Batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang detail, subjek atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih luas pada materi atau hal dalam sebuah penelitian. Ruang lingkup bisa berarti pembatasan variabel yang digunakan, berbagai banyak subjek yang akan diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, dan sebagai adanya pembatasan atau ruang lingkup dalam sebagai peneliti penting adanya karena akan mempengaruhi validasi dari hasil penelitian itu sendiri. Selanjutnya, manfaat membuat ruang lingkup permasalahan. Yang pertama, ruang lingkup sering digunakan untuk membahas sesuatu. Jadi, dengan adanya ruang lingkup, pembahasan akan lebih fokus dan tidak akan melebar kemana-mana. Adapun beberapa manfaat membuat ruang lingkup dalam kajian suatu masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi masalah, sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu. Yang kedua, mempermudahkan pembahasan. Dengan membuat ruang lingkup pembahasan akan lebih mudah menemukan teori dan pembahasan. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian masalah. Dengan adanya ruang lingkup, maka masalah yang akan dikaji akan lebih cepat terselesaikan karena sudah terarah bagaimana langkah yang harus dilakukan. Yang keempat, ruang lingkup permasalahan sering juga disebut sebagai batasan masalah. Selanjutnya, adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Yang pertama, level 1, meneliti tanpa menguji. Yang kedua, level 2, tidak meneliti tetapi menguji. Meneliti tanpa menguji atau level 1. Penelitian dan pengembangan yang paling rendah atau level 1, posisinya adalah melakukan penelitian tetapi tidak dilanjutkan dengan membuat produk dan tidak melakukan pengujian lapangan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan hanya dengan rancangan produk dan rancangan tersebut divalidasi secara internal atau pendapat ahli dan praktis, tetapi tidak produksi atau tidak diuji secara eksternal atau pengujian lapangan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk menghasilkan data yang valid, reliable, up-to-date, objek dan lengkap yang selanjutnya data tersebut digunakan untuk membuat rancangan suatu produk. Contoh, penelitian menghasilkan rancangan mobil dengan bahan bakar sinar matahari, rancangan buku ajar, metode pengajar, sistem evaluasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi kualitatif dan kuantitatif yang dicampur untuk digunakan bersama-sama. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Gambar 1, langkah-langkah R&D level 1.
studi literatur, potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain teruji. Penelitian pengembangan bisa berangkat dari potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu bila diberdayakan akan bermanfaat sehingga mempunyai nilai tambah, sedangkan masalah adalah suatu penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Sebagai contoh, di Indonesia kaya akan sumber panas dari matahari. Berdasarkan sumber matahari tersebut, selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data untuk mengetahui seberapa besar potensi panas matahari yang ada dan sifat-sifatnya. Bersamaan dengan penelitian, melakukan studi literatur tentang panas matahari dan berbagai produk pengubah energi panas matahari yang telah ada. Berdasarkan potensi panas matahari dan hasil studi literatur tersebut, selanjutnya peneliti membuat rancangan atau desain produk yang berupa alat yang dapat merubah panas matahari menjadi energi listrik. Desain produk tersebut selanjutnya divalidasi oleh orang yang ahli dalam membuat alat untuk mengubah energi panas matahari. Dapat dilakukan dengan cara FGD, Focus Group Discussion. Berdasarkan penilaian dan saran-saran tersebut, selanjutnya peneliti memperbaiki desain produk tersebut. Setelah diperbaiki, maka desain produk tersebut menjadi desain yang teruji diperoleh internal. Jadi penelitian LD dan D berhenti sampai menghasilkan rancangan yang teruji secara internal, tetapi tidak menjadi produk dan diuji lapangan atau penggunaannya. Baiklah, saya Nurul Latifah akan melanjutkan presentasi. Contoh lain, di berbagai kelas dari banyak sekolah, sebagian besar murid tidak memperhatikan pembelajaran fisika yang diberikan oleh guru fisika. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian apakah sebab-sebab murid tidak memperhatikan saat diberi pelajaran fisika. Hasil penelitian menunjukkan guru kurang komunikatif dalam menyampaikan materi pelajaran fisika. Berdasarkan hal tersebut, akan dibuat media pembelajaran fisika yang diharapkan dapat menarik perhatian murid dalam pembelajaran fisika. Rancangan tersebut selanjutnya divalidasi oleh ahli media, pendidikan, dan praktisi, yakni guru fisika yang profesional. Hasil validasi selanjutnya diperbaiki menjadi rancangan yang telah teruji. Peneliti tidak melanjutkan membuat media dan mengujinya dalam praktik pembelajaran. Yang selanjutnya tidak meneliti tapi menguji, level 2. Penelitian dan pengembangan R&D di tingkat berikutnya yaitu level 2 adalah penelitian yang tidak membuat rancangan produk melalui penelitian, tetapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas dan efisiensi produk yang sudah ada. Langkah-langkah R&D level 2 ini yang pertama yaitu produk tertentu, yang selanjutnya studi literatur, yang selanjutnya pengujian tahap 1, pengujian tahap 2, pengujian tahap 3. Yang selanjutnya hasil pengujian, kemudian bandingkan dengan standar, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya penelitian dilakukan berawal dari adanya keraguan-raguan terhadap efektivitas suatu produk. Produk tersebut dapat berupa barang, kendaraan, alat, obat, makanan, pakaian, anti peluru, media pendidikan, dan lain-lain. Atau bukan barang seperti sistem, pola kebijakan, buku ajar, program, dan lain-lainnya. Dengan digunakan teori dan hasil penelitian yang relevan, peneliti mengamati dan mencatat spesifikasi produk tersebut, dan selanjutnya dapat berhipotesis, bisa juga tidak berhipotesis.
Spesifikasi suatu produk, misalnya mobil dengan kecepatan per jamnya, mesin las dengan arus yang dapat dihasilkan, obat dengan indikasinya, makanan dengan nilai gizinya. Spesifikasi barang tersebut digunakan sebagai standar untuk pengujian. Berdasarkan spesifikasi yang dimiliki produk tersebut, peneliti mengembangkan instrumen atau menggunakan instrumen yang telah ada untuk mengukur validitas produk tersebut. Setelah peneliti memiliki instrumen, maka peneliti membuat rencana pengujiannya. Rencana pengujian meliputi tempat pengujian, kapan akan dilakukan pengujian, desain eksperimen untuk pengujian yang akan digunakan, lama pengujian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Supaya diperoleh data yang konsisten, maka pengujian dilakukan beberapa kali. Dalam contoh, 3 kali. Pengujian dengan metode penelitian eksperimen. Data pengujian selanjutnya akan dianalisis sehingga diperoleh data rata-rata hasil pengujian. Data hasil pengujian tersebut selanjutnya dibandingkan dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan. Kalau hasil pengujian tidak berbeda dengan spesifikasi produk yang ditetapkan, maka produk tersebut sangat efektif. Nah, sebagai contoh, peneliti akan menguji kecepatan merek mobil tertentu. Dalam speedometernya, tertera kecepatan tertinggi adalah 200 km per jam. Dalam hal ini, suatu produk yang telah ada akan diuji. Berdasarkan indikator tersebut, selanjutnya peneliti menguji kecepatan mobil tersebut di jalan tol beberapa kali. Hasil pengujian pertama menunjukkan kecepatan maksimum 180 km per jam. Pengujian kedua, kecepatan maksimum 182 km per jam. Dan pengujian ketiga, kecepatan maksimum 184 km per jam. Pengujian keempat, kecepatan maksimum 180 km per jam. Dan pengujian kelima, kecepatan maksimum 182 km per jam. Jadi, hasil pengujian menunjukkan kecepatan rata-rata 1804 ditambah 182 ditambah 185 ditambah 180 ditambah 183 dibagi 5 dikurang 182 km per jam. Kesimpulannya, rata-rata kecepatan produk atau mobil tersebut maksimum 182 km per jam. Jadi, kecepatan kendaraan tersebut tidak sesuai dengan standarnya, yaitu maksimumnya 180 km per jam. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3 mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian, kami mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.